Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gibran Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang autentikasi. Apa sih autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas atau keaslian seseorang, entitas atau sistem dalam suatu komunitas atau interaksi. Tujuan autentikasi adalah untuk memastikan bahwa entitas yang mengakses suatu sistem, layanan, atau sumber daya adalah orang atau sistem yang berwenang. Dalam konteks keamanan informasi, autentikasi digunakan untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Autentikasi pada backend merujuk pada proses autentikasi yang terjadi di sisi server atau backend dalam suatu sistem atau aplikasi. Autentikasi backend sering digunakan dalam arsitektur sistem yang terdistribusi atau aplikasi web yang kompleks saat seseorang pengguna mencoba mengakses suatu sumber daya atau layanan melalui antarmuka pengguna atau UI eh, atau aplikasi klien. Permintaan autentikasi dikirim ke server atau backend. Backend kemudian memproses permintaan tersebut dengan memeriksa, memvalidasi kredensial yang diberikan oleh pengguna. Baik, sebagai contohnya, kita langsung saja masuk ke dalam eh, Visual Studio Code. Untuk yang pertama, autentikasi berbasis sesi atau session based authentication. Autentikasi berbasis sesi melibatkan penggunaan cookie atau session ID untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna saat pengguna berhasil login. Session ID disimpan dalam cookie yang dikirim ke peramban pengguna. Setiap permintaan yang dilakukan oleh pengguna kemudian akan mencakup session ID ini untuk memverifikasi identitasnya di server. Express.js memiliki middleware seperti Express Session yang dapat digunakan untuk mengelola autentikasi berbasis sesi. Sebelum kita mulai mengoding, untuk yang pertama kita ketikkan npm install Express Session. Seperti ini untuk kita menginstal Express Session-nya yang akan kita gunakan. Kita tunggu. Oke, setelah berhasil kita buat pada di luar sini saja. Kita buat app.js file. Lalu di sini untuk yang awalannya kita kopikan saja ini. Kita copy di sini. Ini tidak saya gunakan. Lalu ini kita kopikan. Ini. Dan yang terakhir itu ini. App listennya kita kopikan juga di sini. Oke. Setelah itu di dalamnya kita buat app.use
yang berisi tentang session. Ya, kita lupa untuk mengimport sessionnya. Oke, lanjut. Lalu di sini seperti ini. Kita buat secret. Nah, untuk secret sendiri kita buat serumit mungkin atau semerawut mungkin, tidak apa-apa, agar tidak dapat tidak mudah untuk dibobol orang lain. Tapi di sini berhubung kita mencoba-coba, kita buat secret key seperti ini juga tidak apa-apa. Namun kalau yang seperti ini gampang untuk dibobol. Lalu berikutnya resave, kita buat false. Lalu berikutnya buat false juga. Oke. Setelah itu kita buat autentikasinya konstanta dikasih sama dengan request dan respon. Lalu next. Oke, setelah itu seperti ini. Berisi tentang jika memberikan request session dan is autentikasi autentikasi ini. Kita buat next di ini. Setelah itu else respon status namun terjadi uh, au autentikasi seperti ini. Setelah itu di bawahnya kita buat app.post untuk login. Login seperti ini. Lalu respon. Lalu di bawahnya kita buat konstanta dengan username, password,
Oke. Lalu jika username terisi admin dan passwordnya dengan admin, buat admin session is autentikasi sama dengan true. Oke, seperti ini. Lalu send sukses. Oke, seperti itu. Else status 1 kredensial tidak valid atau ini username dan atau password Anda salah. Oke. Seperti itu misalnya. Lalu di bawahnya kita buat tuh app.get untuk logoutnya kita refresh, lalu isi tentang session dan destroy error menampilkan error tersebut. Send langsung menampilkan oke, seperti itu. Lalu di bawahnya kita buat lagi app.get. Di sini ya kita buat misalnya nama saya Gibran seperti itu, lalu koma autentikasi, kita autentikasi di sini, lalu reg yang berisi res send Anda masuk pada root get.
seperti ini, lalu kita save. Setelah itu kita jalankan seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita kopikan saja menuju ke Thunder. Kita buat request baru seperti ini. Lalu kita ketikkan Gibran yang tadi. Nah, di sini akan muncul tidak terautentikasi atau tidak terbaca datanya ketika dia tidak login terlebih dahulu. Oke, maaf. Untuk login, kita seperti ini. Kita buat username. Ini. Lalu untuk passwordnya kita ketikkan admin juga. Lalu kita ubah post, maka dia akan sukses. Nah, setelah itu kita cobakan lagi login sukses. Setelah itu di Gibran di get, maka dia ketika kita sudah login terlebih dahulu tadi di post, lalu di sini slash login, maka ketika kita get, kita inputkan Gibran lagi, dia akan masuk dalam rute get atau terautentikasi. Namun ketika kita logout, lakukan logout seperti ini, berhasil logout, kita cobakan lagi seperti ini, maka dia tidak akan terautentikasi lagi kecuali dia login lagi seperti ini. Setelah login sukses, kita ketikkan Gibran lagi, kita get, maka dia akan masuk terautentikasi seperti ini lagi. Oke, setelah itu kita buat contoh yang lain. Kita buat untuk post misalnya. Kita kopikan saja. Sini kita ganti post. Oke, lalu yang ini kita ganti put. Dan yang terakhir kita ganti kill. Oke, ini post. Kill. Oke, setelah itu kita cobakan di sini. Kan tadi sudah login dan terautentikasi. Maaf, ternyata harus login lagi seperti ini. Slash login. Oke, karena terupdate dia datanya. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi. Kita get, maka dia akan masuk. Untuk yang post, dia berhasil juga. Untuk yang put, dan untuk yang delete, dia akan seperti ini. Oke, setelah itu ketika kita
menambahkan data ini, misalnya seperti ini di atasnya, seperti ini. Lalu untuk autentikasinya kita hapus saja, misalnya di sini kita buat untuk Ibnu seperti itu. Jadi Ibnu ini dia akan masuk tanpa terautentikasi seperti ini kan. Ketika ini sudah selesai terupdate, maka dia akan terganti seperti itu. Namun untuk Ibnu dia tidak terautentikasi karena dia bersifatnya langsung menuju apa yang dia inginkan. Resen ini seperti yang telah kita buat untuk yang kemarin-kemarin itu. Kalau ketika kita login seperti ini, kita send, maka di sini akan muncul cookie yang seperti ini. Dan cookie ini setiap kita log out, misalnya kita buktikan di sini, kita kopikan, di sini kita paste, di sini maksudnya kita pastekan seperti ini. Oke. Setelah itu kita log out. Oke, terjadi error mungkin ini ya. Seperti ini. Oke. Harusnya di sini logout. Nah, seperti ini. Setelah itu kita post lagi untuk login. Maka cookie ini dengan cookie yang tadi, yang ini akan berbeda. Kita kopikan saja untuk melihat perbedaannya. Di akhirnya itu saja sudah berbeda. Itu mengapa session ini sangat digunakan pada JavaScript untuk mengamankan, untuk bersifat keamanan. Oke. Setelah itu di sini ketika kita login, namun tidak ada batas waktu kecuali di update, maka dia akan login terus ini, maka dia akan terautentikasi terus menerus tanpa berhenti. Maka dari itu di sini untuk session kita seperti ini, kita tambahkan cookie sebagai waktu. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita isikan, ini isinya mili detik. Jadi 60.000 untuk 1 menit. Oke, kita save saja. Kita cobakan. Nah, setelah itu kita akan uji coba. Bentar. Menggunakan stopwatch.
Oke, ini stopwatch-nya. Setelah itu di sini kan sudah update. Di sini kita ketikkan login, lalu post. Oke, untuk waktunya sendiri dia terhitung ketika kita login. Oke, jadi kita ketikkan saja bersamaan 1, 2, 3. Oke, kita tunggu selama 1 menit. Di sini ketika kita ubah digiban, maka dia akan terautentikasi. Ini selama waktu yang telah kita tentukan. Oke, setelah melebihi waktu yang kita tentukan, maka dia tidak terautentikasi kembali, dia harus login kembali. Kita tunggu selama 1 menit. Kurang 10 detik. Di sini masih bisa jika kita klik. Oke, sudah 1 menit, kita cobakan lagi. Nah, dia akan otomatis tidak terautentikasi kecuali kita login kembali. Oke, seperti itu eh, untuk materi yang saya dapatkan pada pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.